Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Analisis Proses Birth Date pada Antrian dengan Markov Chain dengan dosen pengampu Bapak Faisal Fahim dengan nama anggota kita. Saya sendiri Ramanika Ditya Putra dengan NRP terakhir 111, yang kedua Umar Al Faruq dengan NRP terakhir 142. Selanjutnya yaitu Isaac Benino dengan NRP terakhir 143, yang terakhir Giri Pramana dengan NRP terakhir 149. Dengan latar belakangnya sendiri yaitu antrian adalah masalah umum di sektor layanan seperti perbankan dan rumah sakit yang muncul akibat ketidakseimbangan antara kapasitas pelayanan dan kedatangan pelanggan yang acak. Hal ini dapat berdampak pada waktu tunggu yang lama dan penurunan efisiensi. Untuk menganalisisnya, digunakan model Berdate dalam kerangka Markov Chain yang mempresentasikan kemungkinan kedatangan yang dilambangkan dengan lambda dan pelayanan yang dilambangkan dengan mu. Secara stokastik, model ini memungkinkan perhitungan metrik performa seperti probabilitas steady state, waktu tunggu, dan utilasi sistem. Dengan visualisasi berupa diagram transisi antar state, Markov Chain membantu menggambarkan dinamika sistem antrian dari waktu ke waktu. Pendekatan ini tak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif dalam pengambilan keputusan operasional. Melalui studi kasus ini, dilakukan analisis terhadap sistem antrian menggunakan pendekatan birth state untuk mengevaluasi kinerja layanan secara kuantitatif berdasarkan data simulasi dan asumsi yang relevan. Selanjutnya untuk rumusan masalah sendiri yaitu satu, bagaimana mendapatkan model antrian menggunakan pendekatan proses berdate dalam kerangka Markov Chain. Dua, bagaimana menentukan probabilitas steady state untuk masing-masing keadaan dalam sistem antrian tersebut. Ketiga, bagaimana mengevaluasi kinerja sistem antrian berdasarkan parameter seperti utilisasi server, rata-rata jumlah pelanggan dalam sistem, dan waktu tunggu. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian yaitu satu membentuk model matematika sistem antrian sebagai proses berbasis Markov Chain. Dua, menghitung dan menganalisis probabilitas steady state untuk setiap keadaan dalam sistem. Tiga, mengevaluasi performa sistem antrian melalui perhitungan metrik kinerja seperti utilisasi server, jumlah rata-rata pelanggan, dan waktu tunggu rata-rata. Selanjutnya itu manfaat penelitian. Yang satu, memberikan pemahaman teoritis mengenai penerapan proses stokastik dalam konteks sistem antrian, khususnya melalui model berdate. Dua, menjadi referensi dalam pengambilan keputusan operasional yang berkaitan dengan manajemen antrian pada beberapa jenis layanan. Dan terakhir, itu memberikan gambaran kuantitatif yang dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem pelayanan berbasis data dan analisis matematis. Selanjutnya itu pada dasar masalahnya itu satu, sistem antrian yang dianalisis adalah single server antrian dengan satu layanan. Dua, proses kedatangan dan pelayanan diasumsikan bersifat konstan dan mengikuti distribusi eksponensial. Tiga, analisis hanya difokuskan pada kondisi steady state, tidak mencakup analisis transien atau dinamika jangka pendek. Yang keempat, yaitu model tidak mempertimbangkan perilaku khusus pelanggan. Selanjutnya untuk tinjauan pustaka, yang pertama adalah teori antrian, yaitu cabang matematika terapan yang mempelajari sistem layanan dengan permintaan acak, di mana pelanggan menunggu dalam antrian untuk dilayani. Nah, ini berguna dalam pengambilan keputusan operasional ya untuk merancang sistem layanan yang efisien. Nah, komponen yang paling utama di dalam teori antrian itu adalah pelanggan, server, antrian, dan disiplin. Selanjutnya itu adalah proses birth death. Nah, ini model sistem di mana transisi di antar keadaan hanya terjadi secara bertahap. Dalam konteks sistem antrian, birth merepresentasikan kedatangan pelanggan baru ke dalam sistem, sedangkan death merepresentasikan pelanggan yang telah selesai dilayani dan meninggalkan sistem. Nah, state naik itu kedatangan pelanggan, birth-nya, dan state turun, death-nya. Dengan state naik dinotatkan sebagai lambda dan state turun sebagai mu. Selanjutnya adalah Markov chain. Nah, ini Markov chain itu bersifat tanpa memori atau Markovian, di mana probabilitas transisi ke state berikutnya hanya bergantung pada state saat ini, bukan riwayat sebelumnya. Untuk mendapatkan ini dapat dilihat rumusnya dan peluangnya gitu, di mana state merepresentasikan jumlah pelanggan dalam sistem pada waktu tertentu dan berguna untuk memodelkan perubahan acak seperti kedatangan dan keberangkatan pelanggan atau birth dan death.
Nah, dalam aplikasi Birth Death ini, model antrian berbasis proses Birth Death banyak digunakan untuk mengoptimalkan sistem pelanggan dan operasional. Contohnya seperti layanan nasabah di bank, manajemen antrian pasien di rumah sakit, jaringan komputer, manufaktur dan produksi. Nah, model ini membantu meningkatkan efisiensi di berbagai sektor, mulai dari layanan publik hingga industri dengan pendekatan matematis yang terukur. Kita menggunakan data dummy selama 2 hari dan per jam gitu. Dan rasio yang kita gunakan adalah jumlah kelahiran dikurangi kematian mutlak dua-duanya. Jadi data-data yang kita kumpulkan dapat dari situ dan juga parameter yang kita gunakan. Di mana state kosong adalah jika rasio birth death di antara 0 dan 11, state kedua di antara 11 dan 20, dan untuk state maaf, state 1 di antara 11 dan 20, dan untuk state 2 di antara 21 dan 30. Jadi state-nya 0, 1, dan 2. Misalnya adalah pembentukan matriks. Nah, dalam pembentukan matriks ada dua, yaitu matriks transisi dan matriks laju. Maksudnya seperti berikut. Selanjutnya kita akan perlu membuat graf. Nah, transisi antara state divisualisasikan dalam bentuk graf berarah dengan noda mempresentasikan state dan arc menunjukkan laju transisi. Model graf ini memudahkan pemahaman alur perpindahan state dan identifikasi pola dalam sistem. Next adalah matriks probabilitas transisi. Nah, ini membantu untuk memprediksikan probabilitas sistem berada di suatu state pada waktu T dengan rumus sebagai berikut. Dan selanjutnya itu adalah waktu okupansi. Ini membantu mengevaluasi ekspektasi waktu di setiap state, memberikan insight tentang efisiensi alokasi sumber daya. Next itu adalah perilaku keadaan stabil atau state state. Distribusi steady state dicari melalui konvergensi matriks transisi menghasilkan probabilitas jangka panjang sistem berada di tiap state. Nah, hasil ini menggambarkan kondisi equilibrium sistem antriannya. Dan terakhir adalah first passage time, yaitu uh, ini membantu menghitung waktu rata-rata transisi antar state tertentu. Dengan menyelesaikan persamaan linear, diperoleh estimasi waktu yang dibutuhkan sistem untuk mencapai state target dari state awal. Berikutnya adalah hasil dan pembahasan didapat dari tabel dummy matriks P, yaitu sebagai berikut. Dan kemudian dihitung rata-rata pada waktu berada pada state kosong, 1, dan 2 diperoleh 0,396, 0,354, dan 0,25 jam. Parameter R1, R2, R3 didapat yaitu sebagai berikut. Selanjutnya dari R itu akan dihitung matriks rates. R di mana I tidak sama dengan J dengan menggunakan rumus PIJ dikali RI sehingga diperoleh matriks R rates sebagai berikut. Nah, karena range-nya diagonalnya 0, jadi untuk masing-masing 00, 11, 22, 33 itu tidak ada, 00, 11, 22 itu tidak ada perputaran, lalu dihasilkan model graf seperti berikut. Dengan menggunakan P10, memperoleh hasil matriks transisi, yaitu P10 ya sebagai berikut, di mana P10 IJ itu didapat dari PXTJ dengan syarat X0 sama dengan I. Oke, selanjutnya dengan menggunakan formula NTI, J, itu sama dengan ekspektasi dari VJT bersyarat X0 sama dengan I, itu kita dapatkan matriks waktu okupansi untuk 10 jam ke depan seperti yang ada di layar. Selanjutnya dengan menggunakan matriks probabilitas transisi yang sudah ada sebelumnya, di slide sebelumnya, dengan perhitungan numerik kita peroleh bahwa matriks tersebut konvergen ke eh, seperti yang ada di layar juga. Next. Nah, dari matriks rates yang ada sebelumnya juga, kita punya R1 sama dengan 2,526, R2 sama dengan 2,824, dan R3 sama dengan 0. Nah, dengan menggunakan teorema first passage time, kita bisa peroleh 2,526 M1 sama dengan 1 plus 1,197 M2, dan juga 2,824 M1 sama dengan 1 plus 0,197 M2. Nah, kemudian sistem persamaan linear di atas kita selesaikan sehingga kita dapat M1 sekian dan juga M2 sekian, M3 sama dengan 0. Sehingga waktu rata-rata yang kita butuhkan untuk berpindah dari state 1 ke 3 sekitar sekian, dan dari state 2 ke state 3 adalah sekian. Nah, untuk kesimpulannya, pemodelan birth death yang terjadi setiap jam menggunakan
pemodelan birth date dimodelkan dengan CTMC dengan state 012. Setelah diperoleh matriks transisi, bisa ditarik beberapa kesimpulan di mana CTMC ini tidak tereduksi yang mengakibatkan distribusi limit, okupansi, dan distribusi stasionernya bersifat tunggal dan mempunyai nilai yang sama yaitu sebagai berikut. Sehingga peluang bahwa selisih birth date dalam state 0 adalah 0,039, state 1 adalah 0,04, dan state 2 adalah 0,016. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Oh ya, untuk pertanyaannya ini nanya dulu ya Bu ya, apa? Jadi totalnya ada 7, kita tampung dulu. Oke, untuk yang pertama, silakan Bagus Riko bisa bertanya. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Coba ke slide sebelumnya yang kesimpulan. Oke, mungkin aku nanya pertanyaan yang simpel aja. Di sini kan pemodelan berdata yang terjadi itu setiap jam ya. Nah, kenapa kalian menggunakan CTMC atau yang continue daripada yang diskrit? Sedangkan yang diskrit itu lebih mudah gitu. Apakah ada alasan tertentu dari kalian menggunakan CTMC? Terima kasih. Kayak untuk next pertanyaannya, ini kita tampung dulu ya sampai 7. Oke. Ya, untuk Nafisa Akila dari kelompok 7 dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Aku izin bertanya soal rentang penentuan state kalian. Jadi kenapa mengambil rentang rasio ini? Jadi di situ kan terlihat misalnya state 0 itu rasionya itu di antara 0 sampai 10. Apakah ada perhitungan di baliknya itu? Terima kasih. Selanjutnya untuk Elis dipersilakan. Oke, sebelumnya terima kasih buat kesempatannya. Aku izin nanya, apa pertimbangan kelompok emas itu mengambil waktu okupansinya selama 10 jam? Dah, itu aja. Terima kasih. Apakah udah jelas? Sudah jelas. Terima kasih atas pertanyaannya. Jelas, Elis. Oke. Selanjutnya eh, Jocelyn boleh memberi pertanyaan. Ya, jadi terima kasih untuk kesempatannya. Jadi aku mau nanya, ini kenapa sistem antrian dalam kasus kalian ini tuh dibatasin pada single server queue-nya dan kondisi steady state saja, itu aja. Kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya untuk kelompok 5, Renata Nadia. Ah, apa? Oh ya, Suaraku apakah udah terdengar? sudah. Oke, baik, terima kasih untuk kesempatannya. Aku Ranta Najia dari kelompok 5. Izin bertanya, Mas. Kan ini pakai proses birth date ya. Nah, itu sebenarnya ini istilahnya baru sih, kayak aku barusan tahu gitu. Nah, di sini aku mau tanya, yang dimaksud sama proses itu tuh apa dan mengapa pendekatan ini tuh em, kalian pilih dan kalian merasa cocok untuk dipakai buat menganalisis sistem antrian studi kasusnya Mas ini. Mungkin itu sih yang aku tanyain. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah ada pertanyaan lagi? Baik, jika ada Marcel, kalau ada pertanyaan bisa memberikan. Baik, apakah salah saya terdengar? Sudah. Oh, baik. Jadi, kan model antrian ini kan dimodelkan menggunakan CTMC. Yang mana dalam CTMC ini diasumsikan bahwa perpindahan antar state itu memiliki distribusi eksponensial. Apakah dalam pengolahan data dalam studi kasus ini dilakukan satu uji untuk mengetes goodness of fit-nya? Jadi, apakah memang ada uji untuk mengetes apakah memang antriannya tersebut terdistribusi secara eksponensial? Terima kasih.
Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah ada pertanyaan lagi? Em, ini untuk mempersingkat waktu ini kita langsung jawab aja buat pertanyaan dari Bagus kelompok 2. Jadi pertanyaan itu kenapa menggunakan sorry, kenapa menggunakan CTMC daripada DTMC? Karena waktu kedatangan atau birth dan waktu pelayanan atau death yang dilambangkan new dan eh, itu pada sistem antrean ini terjadi secara kontinu dalam waktu nyata, bukan pada interval waktu diskrit. Jadi CTMC ini memungkinkan kita untuk memodelkan kejadian yang bisa terjadi kapan saja dalam satuan waktu. Jadi ya itu saja. Apakah sudah menjawab? Oke, apakah boleh ada pertanyaan lanjutan? Oh ya, boleh, boleh. Nah, kalau gitu kalian kan continue eh, ininya modelnya. Nah, kenapa dari kesimpulannya atau hasilnya itu dalam rentan setiap jam ya? Kenapa kayak nggak gini deh? Setiap jam ini berarti dia 1 jam atau kayak waktu yang continue gitu? Aku masih nggak paham sih yang terjadi setiap jam ini. Alasan kami memilih untuk 1 jam itu untuk mempermudahkan hasil yang kita temui itu. Gara-gara ini kan dalam 1 jam akan pasti banyak gitu yang misal yang lahir dan yang mati. Jadi kalau kita misal uh, 1 menit itu mungkin nggak apa data-data yang kita dapatkan nggak terlalu bagus gitu. Dan jika dalam 1 hari itu mungkin ratusan ribuan gitu. Jadi kami mencari data yang lebih yang mempermudah lah intinya untuk mendapat hasilnya. Apakah menjawab pertanyaannya? Ya mungkin dari aku cukup sih, biar nggak buang-buang waktu juga. Mungkin bisa dilanjutkan menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Terima kasih. Ya, untuk pertanyaan kedua boleh bisa diulang nggak? Untuk Nafisa dari kelompok 7. Halo, iya. Ya, Iya, jadi boleh. tadi Ya. pertanyaan aku itu gimana cara kalian nentuin rentangan rasionya ini yang 0 sampai 10, 11 sampai 20, 21 sampai 30. Apakah ada perhitungan tersendiri atau merujuk ke referensi tertentu? Oke, izin menjawab ya. Jadi untuk perhitungan itu kita mendefinisikan sendiri sih untuk itu. Jadi nggak ada perhitungan khusus untuk itu. Apa aku sudah menjawab? Ya, cukup. Terima kasih. Untuk nomor 3 dari pertanyaan Elis, yaitu kenapa waktu okupansinya itu dihitung untuk 10 jam. Nah, jadi itu karena dalam studi kasus ini diasumsikan bahwa jam operasional dalam sistem antrean adalah 10 jam sehari. Misalnya dari jam 8 pagi hingga jam 18 atau jam 6. Maka menghitung waktu okupansi 10 jam akan memberikan gambaran total waktu rata-rata yang dihabiskan oleh sistem untuk berada setiap state selama periode kerja normal. Apakah sudah menjawab, Alice? Izin nanya lagi, Mas. Ini berarti cuma 1 hari aja ya Eh, pengambilan pengambilan datanya? datanya ada 2, tapi kita ya 2 hari. Itu artinya Jadi satu harinya, Maaf, maksudku perhitungan waktu okupansinya. Oh, iya, oh iya. ah, Ya. sehari aja. Ya. Apakah sudah menjawab? Sorry. Oh, oke. Udah, Mas. Terima Oke. kasih. Oke, untuk selanjutnya, untuk pertanyaan dari Jocelyn. Jadi pertanyaannya itu,
Jadi pertanyaan itu kenapa sistem antrian dibatasi pada single server dan steady state? Oke. Good. Nah, Nah, kenapa menggunakan single server itu? Karena jauh lebih sederhana untuk model ini. Eh, Udah jawab tau. Karena sistem layanan skalanya itu kecil dan juga kenapa menggunakan steady state itu supaya karena analisis ini tidak bergantung pada kondisi awal dan lebih fokus pada eh, jangka panjang atau long term gitu. Udah cukup menjawab belum? Dari siapa sih? Selin. ya saya Dari Selin. Sudah, Mas. Terima kasih banyak, Mas. Sama-sama. Next. next ada pertanyaan dari Renata Najah, yaitu sorry. Yaitu apa yang dimaksud dengan proses birthday dan kenapa kita memilih untuk sistem antrian. Iya, Mas. Ya, oke. Jadi proses birthday itu merupakan model khusus dari CTMC yang hanya memungkinkan transisi dari state tetangga, yaitu satu langkah naik atau birth atau kedatangan dan satu langkah turun atau death. Jadi model ini cocok digunakan dalam jumlah pelanggan ini jadi karena dalam sistem antrian jumlah pelanggan bisa naik atau turun satu persatu tidak sekaligus. Jadi kita intinya itu memilih sistem antrian ini karena emang TTMC ini cocok untuk berupdate. Kayak apakah sudah menjawab? Oh, oke, Mas. Makasih sudah menjawab. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya yang ditanyakan oleh Marcel itu apakah dilakukan uji distribusi eksponensial untuk antriannya? Nah, biasanya dalam CTMC itu kita asumsikan bahwa waktu antar kedatangan dan waktu pelayanan itu mengikuti distribusi eksponensial. Maaf. Karena sifat eksponensial itu mendukung properti memoryless. eh, Tidak memori yang dibutuhkan dalam waktu Markov khususnya. Tapi dalam penelitian ini kita gak gunakan karena itu model yang kita gunakan itu berbasis asumsi teoritis dan literatur dan kita menggunakan data yang dummy itu, bukan data yang asli. Apakah menjawab? Oh, baik kalau seperti itu. Terima kasih atas jawabannya. Baik. Terima kasih. Selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, permisi. Saya Eva dari kelompok 6. Izin bertanya, Mas, untuk yang nilai-nilai distribusi stasioner yang matriksnya 0,039, 0,040, 0,016 dalam konteks tadi state system itu artinya apa? Terus bagaimana interpretasi nilai peluang state 0, state 1, dan state 2 secara praktis? Mohon maaf, apakah bisa ulangi pertanyaan yang kedua? Baik, untuk pertanyaan yang kedua itu, bagaimana interpretasi nilai peluang state 0 yang 0,039, terus state 1 yang 0,040, dan state 2 yang 0,016 secara praktis? Ya, baik, izin menjawab ya. Untuk pertanyaan pertama itu kan arti dari nilai distribusi stasionernya itu apa? Itu distribusi stasioner itu dalam konteks CTMC-nya ini tuh sebuah kondisi saat peluang sistem berada di masing-masing state tidak lagi berubah terhadap waktu. Jadi meskipun waktu terus berjalan itu sistem seperti mematapkan di pola transisi itu aja. Jadi untuk pertanyaan kedua, bagaimana interpretasi peluang di state 0, 1, dan 2 itu secara pasif itu gimana? Jadi di state 0 kan dicantumin itu 0,20. Jadi dalam jangka panjang itu 20% waktu sistem berada dalam kondisi tidak ada pelanggan atau kosong. Ini eh, diartikan waktu untuk menganggur bagi servernya gitu.
Terus untuk stage satunya kan 0,45%. Itu waktu sistem melayani satu pelanggan. Ini jadi indikasi bahwa sistemnya itu sedang aktif, tetapi belum terlalu padat. Yang terakhir itu kan stage 2 0,35-35%, 0,016. Ini mengartikan bahwa mulai adanya tekanan layanan atau potensi overload jika terus bertambah seperti itu. Apakah sudah menjawab? Baik, Mas, sudah menjawab. Terima kasih. Sama-sama. Itu kok Sekian dari kelompok delapan. sekian dari presentasi kelompok 8 kami. Terima kasih atas perhatiannya dan pertanyaan-pertanyaan yang telah telah ditanyakan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.